Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Yolanda. Di sini saya mahasiswa Prodi Nurse di Surya Global Yogyakarta angkatan 25. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai pentingnya peranan keluarga dalam pemberian obat dan penanganan kekambuhan pada pasien dengan gangguan jiwa, guna untuk memenuhi tugas individu stase keperawatan jiwa. Pendidikan kesehatan yang akan saya berikan ini bertujuan untuk supaya keluarga pasien itu mengetahui pentingnya pemberian obat dan pentingnya peranan keluarga dalam penanganan kekambuhan pada pasien dengan gangguan jiwa saat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, perkenalkan di sini saya perawat Firma Yolanda yang berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Email. Ibu Email, apakah benar saudari dari Tuan X? Ibu Email, di sini tujuan saya memanggil Ibu Email ke sini yaitu di sini saya akan menjelaskan pentingnya peranan keluarga dalam pemberian obat dan penanganan kekambuhan pada pasien dengan gangguan jiwa. Mengingat Tuan X pada hari ini akan kembali ke rumah ya Bu ya. Nah, kalau begitu di sini saya membutuhkan kurang lebih waktu 10 menit. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau begitu langsung saja ya Bu. Baiklah Ibu Email, sebelum saya masuk penjelasan yang lebih lanjut, sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu Email terlebih dahulu mengenai definisi atau pengertian dari keluarga. Nah, menurut Ibu Email, definisi dari keluarga itu sendiri apa Bu? Orang terdekat bagi pasien. Ya, benar sekali ya Bu. Keluarga merupakan orang yang terdekat bagi pasien yang memiliki peranan terpenting dalam penyembuhan pasien. Nah, di mana perawatan yang dilakukan perawat ketika di rumah sakit ini akan menjadi sia-sia jika tidak dilakukan lagi perawatan ketika pasien itu berada di rumah, yang akan mengakibatkan terjadinya kekambuhan. Nah, di mana kekambuhan itu sendiri merupakan kembalinya penyakit setelah prosesnya itu mereda atau setelah pasien itu merasakan kesembuhan. Nah, baiklah Ibu Email, itu tadi definisi atau pengertian dari keluarga itu sendiri ya Bu. Nah, selanjutnya tanda-tanda dari kekambuhan. Apa sih yang Ibu Email tahu tanda-tanda dari kekambuhan? Melamun Ya. Gelisah. Kemudian apa lagi Bu? Sudah. Itu saja ya Bu. Nah, tanda-tanda dari kekambuhan pada pasien itu, yang pertama itu pasien akan merasakan kesulitan tidur. Kemudian melamun, benar yang Ibu bilang tadi, gelisah. Pasien akan mengalami susah makan, terus kemudian pasien itu mudah mengamuk, menarik diri, serta pasien ini tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, marah-marah, itu mudah cemas ya Bu. Nah, apabila tanda-tanda itu datang, Ibu sebagai keluarga dari Tuan X, keluarga dari pasien, itu sebaiknya mendekatkan diri kepada pasien, tanyakan apa yang dirasakan pada pasien saat itu. Kemudian bisa juga dengan cara mengajak pasien itu untuk kontrol ke rumah sakit, gitu ya Bu. Selanjutnya penyebab dari kekambuhan itu sendiri ya Bu. Nah, penyebab dari kekambuhan yang paling utama itu adalah ketidakteraturan minum obat atau pasien yang putus obat. Kemudian yang kedua itu adalah lingkungan atau stresor yang tinggi. Yang ketiga adalah pasien yang tidak mau beraktivitas atau kurangnya aktivitas. Peran keluarga dalam penanganan kekambuhan pada pasien gangguan jiwa, yang pertama itu penuhi kebutuhan pasien sehari-hari. Yang kedua itu bikin aktivitas atau kita buat aktivitas hari-hari untuk pasien. Jadi aktivitas pasien itu sudah terjadwal Bu, supaya dia itu tidak merasakan bosan. Kemudian yang kedua, selalu temani pasien, jangan biarkan pasien sendirian karena pasien akan merasa kesepian. Kemudian berikan reinforcement positif atau pujian ketika pasien itu telah melakukan hal-hal yang berbau positif. Nah, yang paling penting ini, karena salah satu faktor penyebab terjadinya kekambuhan itu adalah putus obat. Nah, karena putus obat atau ketidakteraturan dalam minum obat, nah di sini Ibu sebagai keluarga harus mampu menjelaskan kepada pasien pentingnya dari minum obat itu sendiri apa, terus manfaat ketika minum obat itu apa, terus dampak dari jika tidak minum obat.
itu Ibu jelaskan secara rinci. Nah, jika pasien masih tidak mau meminum obatnya, Ibu jelaskan atau jelaskan secara halus tanpa adanya paksaan. Nah, di sini karena paksaan itu malah dapat memunculkan trauma bagi pasien, sehingga pasien itu tidak mau minum obatnya. Kemudian apabila pasien itu terus mengalami tanda-tanda yang sudah saya sebutkan di awal, itu segera kontrol ke rumah sakit ya Bu ya. Apabila pasien telah mengalami perubahan perilaku ataupun obatnya itu habis, itu segera kontrol ke rumah sakit. Kemudian ciptakan suasana yang nyaman dan penuhi aktivitas pasien. Ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada. Alhamdulillah, kalau tidak ada, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya Bu ya. Kalau begitu saya akhiri ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi pendidikan kesehatan mengenai pentingnya peran keluarga dalam pemberian obat dan penanganan terhadap kekambuhan pasien dengan gangguan jiwa.